Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Panji Suhendar dengan NIM 2032200001. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Balai Bandung. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah retorika, di mana kami ditugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan secara lisan dengan menggunakan media video. Mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Di sini ada pernyataan yang menyebutkan bahwasanya bahasa dan pembicara muncul ketika manusia mengungkapkan dan menyampaikan pikiran kepada manusia lain. Nah, menurut pendapat saya, pernyataan ini menjelaskan bahwasanya bahasa dan pembicara muncul sebagai sarana bagi manusia untuk mengungkapkan dan menyampaikan pikiran, perasaan, ataupun ide-ide mereka kepada orang lain. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan individu untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka, baik itu berupa informasi, perasaan, ataupun pemikiran. Untuk pembicara di sini merujuk pada orang yang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Ketika seseorang berbicara, mereka tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menyampaikan makna, maksud, dan juga tujuan dari apa yang mereka pikirkan. Secara keseluruhan, pernyataan ini menjelaskan bahwasanya bahasa dan juga pembicara memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena bahasa merupakan media utama yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan isi pemikiran mereka kepada orang lain. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu tentang langkah-langkah untuk menguasai ilmu retorika. Nah, untuk menguasai ilmu retorika ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama ada imitasi atau mencontoh. Nah, mencontoh di sini berarti kita harus bisa mencontoh para retor yang sudah terkenal. Kenapa kita harus bisa mencontoh para retor yang sudah terkenal? Karena mereka telah menguasai berbagai teknik dan strategi yang efektif dalam bidang retorika. Dengan kita mencontoh mereka, nantinya kita bisa tahu bagaimana cara memilih teknik yang efektif, bagaimana cara meningkatkan kemampuan persuasi, lalu kita juga akan bisa memahami alur dan struktur argumen, menghindari kesalahan umum, dan juga mampu meningkatkan kepercayaan diri kita. Lalu yang kedua itu ada doktrin atau mempergunakan hukum-hukum retorika. Jadi mempergunakan hukum-hukum retorika dalam langkah menguasai ilmu retorika sangat penting, karena hukum-hukum tersebut memberikan kerangka yang jelas dan terstruktur dalam menyampaikan argumen. Lalu langkah selanjutnya ada exercitium atau melakukan latihan secara teratur. Nah, jadi langkah ini sangat penting untuk dilakukan karena retorika ini bukan hanya tentang memahami teori saja, tetapi juga tentang praktik yang perlu diasah melalui pengalaman langsung. Dengan melakukan latihan teratur, nantinya kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi, lalu mengembangkan kreativitas kita, dan mampu melihat hal apa yang kurang dalam diri kita ketika berretorika, dan mengetahui langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya itu ada res atau penguasaan bahan. Nah, penguasaan bahan ini juga tak kalah penting karena lancar atau tidaknya kegiatan retorika tergantung dari bagaimana penguasaan bahan. Semakin kita menguasai bahan yang kita sampaikan, maka semakin minim juga kesalahan yang akan kita lakukan. Lalu dengan penguasaan bahan yang baik, tentunya kita juga akan lebih percaya diri saat berretorika karena kita pastinya akan mampu mengatasi tantangan dan pertanyaan yang akan disampaikan oleh audiens. Lalu langkah selanjutnya yaitu tentang penguasaan bahan atau verb. Penguasaan bahan ini sangat penting juga karena dalam penguasaan ilmu retorika, bahasa adalah alat utama dalam menyampaikan pesan dan bagaimana kita mengungkapkan ide akan mempengaruhi seberapa efektif
materi yang kita ungkapkan terhadap audiens. Untuk soal nomor 3 yaitu apa yang membedakan retorika dan keterampilan berbicara. Nah, sebenarnya retorika dan keterampilan berbicara ini memang saling terkait, tetapi keduanya memiliki fokus dan tujuan yang sedikit berbeda. Retorika adalah seni atau teknik berbicara yang digunakan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens. Retorika lebih berfokus pada struktur dan strategi dalam penyampaian pesan agar lebih efektif dan persuasif. Untuk keterampilan berbicara ini adalah kemampuan praktis untuk berkomunikasi dengan jelas dan efektif di depan audiens, baik dalam percakapan sehari-hari, presentasi, atau pidato. Semua ini mencakup banyak sekali aspek seperti penggunaan suara, intonasi, bahasa tubuh, dan juga cara mengorganisir ide. Keterampilan berbicara ini lebih bersifat praktis dan teknis, lalu berfokus pada cara berbicara yang baik dan tepat agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Lalu untuk soal nomor 4, di sini ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya kemampuan berbicara diyakini dapat meningkatkan kualitas eksistensi dan aktualisasi seseorang di tengah-tengah lingkungan. Kemampuan orang dalam berbicara dapat menjadikan orang itu memiliki daya tarik dan pesona luar biasa bagi orang lain, sehingga ia bisa menjadi idola bagi orang lain. Nah, menurut pendapat saya, pernyataan ini mengungkapkan bahwasannya kemampuan berbicara seseorang dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup dan cara orang tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemampuan berbicara yang baik bukan hanya soal menyampaikan informasi dengan jelas, tetapi juga menciptakan daya tarik dan pesona yang membuat orang lain tertarik atau mengagumi kita. Lalu, ketika seseorang memiliki kemampuan berbicara yang efektif, ia dapat lebih mudah mempengaruhi orang lain, membangun hubungan yang lebih baik, dan juga memimpin dengan cara yang menginspirasi. Hal ini bisa membuat orang tersebut lebih dihormati dan dihargai dalam berbagai kondisi sosial, baik itu dalam pekerjaan, pertemanan, atau masyarakat luas. Akibatnya, orang yang pandai dalam berbicara tersebut bisa menjadi pusat perhatian atau bahkan diidolakan karena kemampuan berkomunikasinya yang memikat dan dapat memberi dampak positif pada orang lain. Dengan kata lain, kemampuan berbicara yang baik dapat meningkatkan aktualisasi diri, di mana seseorang bisa menunjukkan potensi terbaiknya dan mencapai posisi yang lebih dihargai di lingkungan sosial atau profesinya. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.